Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Kiranya video-video saya boleh menjadi berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Oke, puji Tuhan sekali, hari ini saya ada di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, ya, dan ada seorang bapak yang sedang sakit dan saya berkunjung. Ternyata pengalaman dari bapak ini luar biasa untuk menjadi satu kesaksian buat kita semua, bisa menjadi satu kesaksian yang sangat-sangat memberkati kita semua. Beliau sudah opnam di opname di sini kurang lebih sekitar 2 minggu, 2 bulan, 2 bulan ya, karena ada sakit ada benjolan di paru-paru sehingga beliau susah bernafas, susah makan gitu. Jadi memang membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dok 2. Oke, dan sore hari ini ternyata saya mendengar kesaksiannya yang luar biasa sekali, yang bisa memberkati saudara dan juga saya secara pribadi. Pengalamannya bapak ini, dia melihat secara langsung karena beliau ini sulit bicara, jadi sedikit-sedikit nanti kita bisa tanya, dia bisa bercerita dan saya akan menjelaskan kepada saudara. Jadi waktu itu kurang lebih berapa waktu yang lalu? 1 bulan. 1 bulan yang lalu beliau di rumah sakit ini. Beliau itu setiap hari dia melihat di dinding yang putih, dinding rumah sakit kan tentunya putih semua begini kan. Tetapi yang dia lihat adalah film, setiap hari melihat film yang di dinding, padahal tidak ada TV di ruangan ini. Tetapi di dinding itu ada film yang luar biasa yang beliau lihat. Nah, kita tanya, film yang Bapak lihat itu seperti apa filmnya? Filmnya mulai dari taman yang indah. Oh, taman indah, ada bunga-bunga, bunga macam-macam. Kemudian ada anak-anak kecil bermain. Oh iya. Kemudian kelihatan seperti penginjil-penginjil tua. Penginjil-penginjil tua juga ada di sana ya? Ada. Oh, tapi secara roh Bapak mengerti bahwa itu adalah penginjil? Saya lihat dari penampilannya, saya percaya bahwa itu adalah penginjil-penginjil yang... Wow, dahsyat banget kan? Dan setiap hari itu film itu datang? Tiap hari datang, berganti-ganti. Jadi hari ini seperti itu, besok lain lagi. Oh. Besok nanti datang pemuda-pemudi. Oh, begitu. Mereka datang dalam taman yang indah. Luar biasa. Saya lihat banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat. Wow, luar biasa banget. Yang dinampakkan itu tentunya menurut saya adalah surga yang Tuhan tunjukkan. Seperti apa kondisi dan keadaan di surga, seperti apa sukacita di surga. Nah, saudara, setiap hari Bapak ini kebetulan seorang aktivis juga, jadi tentunya dekat, hubungan dengan Tuhan juga cukup dekat. Dan saya percaya Tuhan memberikan penglihatan itu untuk menguatkan iman percayanya pada Tuhan, bahwa orang percaya tentunya di surga. Nah, dan juga ada pengalaman beliau ini yang ditemui Tuhan Yesus ketika sakit ini. Bagaimana ceritanya? Jadi kebetulan pada waktu itu kumpul keluarga. Kumpul keluarga berdoa. Lalu saya lihat ke sana, Tuhan Yesus di sana. Ya. Bisa angkat tangan. Saya angkat tangan, Tuhan Yesus juga angkat tangan. Wow. Sampai doa amin, saya masih angkat tangan terus. Wow. Mungkin dari keluarganya bisa ada satu yang memberi kesaksian. Iya, Ibu. Nah, kesaksiannya yang luar biasa karena kebetulan Ibu ini sering
datang, jadi mereka punya hubungan yang dekat ya, saudaranya, jadi dia bisa bercerita dengan waktu itu hanya cerita ke saya, hanya cerita ke ibu ini, tidak ke orang lain. Oh gitu, jadi pengalaman spiritualnya dia hanya ceritakan pada saudaranya yang ini, tidak kepada orang lain. Dan hari ini beliau membuka untuk kita semua supaya kita lebih percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup dan benar-benar ada. Amin. Ya, dan buat saudara yang ngintip video ini dan saudara sedang ragu mencari Tuhannya, saudara bisa kontak saya nanti di WhatsApp saya 081 225 198 945. Saudara jangan ragu untuk menentukan hari depan saudara, karena hidup kita itu sekarang itu berpengaruh. Keputusan yang sekarang itu akan mempengaruhi kehidupan kita nantinya. Tidak ada penyesalan itu penyesalan itu selalu ada di depan. Di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Jangan sampai saudara menyesal karena keputusan saudara menentukan masa depan saudara. Bagaimana saudara Bapak ini yang sedang sakit, kondisinya seperti begini, tetapi iman percayanya yang luar biasa, didatangi Tuhan Yesus dan dikasih penglihatan. Waktu itu ceritanya gimana Bu Tina? Iya, ini kebetulan saudara saya ini teman sharing. Jadi ya. sering kali kami bertemu tiap minggu untuk membedah Alkitab satu persatu. Nah, lalu tiba-tiba beliau sakit, tapi kami tidak pernah melupakan Tuhan dan datang untuk selalu menghibur dan memperkatakan firman yang selalu kita bicara lewat sharing itu atau mesbah Tuhan itu. Nah, ketika itu tiba-tiba saya dikasih tahu kalau saudara kami ini sudah sakit sampai sudah mengigau, bicaranya yang sembarang-sembarang begitu. Lalu saya datangi, saya tanya bagaimana? Baik, sudah makan, sudah banyak atau sedikit? Orangnya ngomong biasa kok. Yang dibilang mengigau tuh yang mana? Tiba-tiba dia bilang, lihat di sana itu. Di mana? Di tembok. Ada apa di tembok? Itu ada film. Film apa? Kalau dia bilang, ini sekarang yang ada nampak ini anak-anak kecil. Anak-anak kecil, cantik-cantik, laki-laki, perempuan. Mereka apa ini? Sedang bermain. Mereka pakai baju putih semua. Oh, ternyata saya lihat tidak ada, tapi ya yang ngomong ini saya ingin tahu itu mengigau atau tidak. Nah, tiba-tiba ngomong lagi. Oh, sudah ganti lagi. Siapa? Waduh, gadis-gadis cantik-cantik sekali. Bajunya warna-warni. Terus saya bilang, orang Papua. Oh, macam-macam. Ada orang Barat, ada orang Papua, ada orang Jawa, macam-macam sudah. Semua orang negara itu ada di dalam. Oh, begitu. Nah, nanti besoknya lagi saya datang lagi, saya tanya, ada film kah? Oh ya, itu sementara itu ada film. Film apa? Nah, itu film apa? Taman. Aduh, indah sekali. Mata saya terbuka, matanya juga terbuka, tapi ya saya tidak lihat. Tapi saya selalu ingin tahu yang apa dilihat itu apa. Jadi saya sedang ngamati ceritanya, begitu. Nah, ketika itu tiba-tiba Yesus datang dia bilang, ada Tuhan Yesus. Di mana? Wow, dahsyat. Lalu kami berdua menyambut kehadiran Tuhan Yesus itu, walaupun saya tidak melihat, tapi perasaan ini ada merasa bahwa benar-benar ada Yesus datang. Langsung saya mengangkat tangan, dan memang saudara saya ini juga mengangkat tangan. Padahal saat itu tidak bisa tutup mata. Iya, saat itu kan tidak bisa angkat tangan karena Parkinson, iya, jadi badannya gemetar-gemetar. Tapi tangannya tetap diangkat, bisa tidak gemetar-gemetar, tidak. Tangannya diangkat lurus. Begitu, dan kami memuji Tuhan. Pokoknya menyatakan keperkasaannya.
menyatakan kuasanya, keajaibannya, mujizatnya yang luar biasa. Itu kita dua mengagungkan dan memuji Tuhan saat itu. Memang lama juga. Ya saya juga tidak tahu berapa lama kita dua mengagungkan kebesaran Tuhan itu. Setelah yang tadi beliau bilang sampai amin, tangannya masih terangkat, dan memang betul, amin, saya lihat tangannya itu masih terangkat, tidak gemetar-gemetar yang biasanya begini, itu tidak, tetap begini. Wow, dahsyat. Ajaib saat itu. Nah itu yang bisa saya ceritakan pengalamannya. Dan beliau itu tidak menceritakan kepada siapa-siapa, beliau hanya menceritakan kepada saya, karena saya berdua ini selalu dengan saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain biasa sharing, jadi dia ada menceritakan kepada ini saya. Pengalaman rohani yang luar biasa, saudara. Tidak semua orang ketika sakit berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Tuhan tentunya, yang bisa melihat Yesus secara nyata dan bisa dikasih penglihatan melihat surga seperti apa. Itu luar biasa, karena biasanya pengalaman rohani, biasanya orang tuh dibawa ke surga tuh entah itu dalam kondisi tidur, ataupun kadang-kadang kebanyakan dalam kondisi tidur, ataupun mungkin mati suri. Tapi ini dalam kondisi sadar, beliau cuma sakit dan beliau bisa dibawa Tuhan, bukan dibawa Tuhan, ditunjukkan. Jadi seperti film yang nampak yang dia lihat itu luar biasa, dan saya percaya tempatnya Bapak ini di surga. Dan saudara, apakah saudara juga percaya? Kalau saudara percaya dan yakin Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, tentunya saudara pun akan mengalami hal yang seperti begitu dan yakin bahwa tempat saudara adalah surga. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara, kesaksian sore hari ini. Terima kasih banyak saudara. Dan saudara mungkin yang sedang ada di Jayapura dan ingin memberi kesaksian, saudara bisa kontak saya. Mungkin saudara yang dulunya dari seberang dan sekarang menjadi anak Tuhan, ingin berbagi dengan saudara-saudara seiman supaya menguatkan iman saudara yang lain, atau saudara punya pengalaman spiritual yang mengalami dengan pengalaman saudara dengan Tuhan, saudara bisa kontak saya, karena minggu depan saya sudah kembali, dan saudara bisa kontak saya di 081 225 198 945. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.